Kami dari kelompok 3B akan menjelaskan tentang digital culture. Perkenalkan kami, Andika Saputra Muharram, Taufan Abi Wibowo, Dia Ulhaq, Uyo Masruro, dan Wahidin. Enjoy. Perkembangan teknologi digital saat ini sangat cepat dan membawa perubahan besar dalam cara kerja pemerintahan. Dengan adanya internet dan berbagai aplikasi, pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih transparan. Dalam pemasyarakatan, teknologi sudah mulai digunakan, seperti untuk pendataan warga binaan, layanan kunjungan online, dan administrasi berbasis sistem. Hal ini tentu membantu meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih efektif dan modern. Namun, dalam penerapannya, ternyata ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, kemampuan digital ASN yang belum rata, sehingga perlu terus ditingkatkan. Yang kedua, adanya risiko keamanan data yang harus benar-benar dijaga. Yang ketiga, proses adaptasi dan sistem manual ke digital yang membutuhkan waktu dan kesiapan. Selain itu, masih ada keterbatasan jaringan dan fasilitas di beberapa tempat. Dan yang tidak kalah penting, ASN juga harus menjaga etika dalam penggunaan teknologi. Setelah kita mengetahui latar belakang dari perkembangan teknologi dunia digital, sekarang kita sampai kepada rumusan masalah. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu digital culture, lalu unsur apa aja yang ada di dalamnya, dan yang paling penting dan tidak kalah penting dan sangat-sangat penting, bagaimana penerapannya dalam dunia ASN. Apa nih? Oke, sekarang apa itu digital culture? Digital culture merupakan nilai atau norma atau pola perilaku seseorang dalam menggunakan teknologi saat berinteraksi di dunia digital. Yang artinya, digital culture merupakan bukan hanya tentang sekedar kemampuan kita saat memakai teknologi, tapi tentang bagaimana kita bersikap, beretika, dan bertanggung jawab saat menggunakan teknologi tersebut. Ada 5 unsur yang perlu diketahui dari digital culture, yaitu 1. Etika digital. Etika digital yaitu perilaku yang sesuai norma saat menggunakan teknologi. Yang kedua ada literasi digital, yaitu kemampuan memahami dan menggunakan informasi digital dengan bijak. Yang ketiga ada tanggung jawab digital, yaitu kesadaran atas dampak dari aktivitas di dunia digital. Yang keempat ada keamanan digital, yaitu kemampuan untuk melindungi data dan akun dari ancaman. Dan yang terakhir ada kolaborasi digital, yaitu kemampuan bekerja sama melalui media digital. Digital culture idealnya tidak bisa berdiri sendiri, tetapi berlandaskan 4 pilar wawasan kebangsaan agar perilaku di ruang digital tetap mencerminkan jati diri bangsa. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila menjadi dasar dalam berperilaku di dunia digital, mengedepankan etika, sopan santun, dan saling menghormati. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1445 menjadi landasan hukum dalam aktivitas digital, termasuk mengatur hak dan kewajiban, dan juga kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada NKRI. NKRI menjaga persatuan dan kesatuan di ruang digital, tidak menyebarkan konten yang memecah belah bangsa. Yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya menghargai berbagai macam suku, budaya, dan agama. Setelah kita mengetahui apa itu digital culture dan unsurnya, kita akan memberikan contoh penerapan bagi aparatur sipil negara dalam keseharian. Yang pertama, pelayanan publik. Kita menekankan untuk melayani publik berbasis digital. Dengan mengedepankan sila kelima Pancasila, kita memberikan pelayanan prima dan adil serta merata bagi warga Indonesia berbasis teknologi dan efisiensi teknologi. Yang kedua, komunikasi yang efektif, mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mempererat kesatuan. ASN harus mampu berkomunikasi secara inklusif dan menghargai keberagaman latar belakang tanpa diskriminasi. Yang ketiga, pengelolaan data yang aman. Berbasis teknologi, kesadaran hak dan kewajiban akan mengamankan data negara bertujuan untuk
informasi rahasia negara tidak disalahgunakan oleh pihak luar. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi digital culture di lapas dan rutan. Yang pertama, ada aplikasi sistem database pemasyarakatan yang memungkinkan tugas mengetahui semua hal tentang warga binaan lebih optimal dan lebih maksimal. Yang kedua, ada layanan kunjungan online. Kalau dulu sih kita ngambil nomor antrian itu secara manual ya. Kalau sekarang bisa secara online sehingga dapat efisiensi waktunya. Kemudian yang ketiga ada transparansi layanan integrasi. Layanan integrasi di lapas itu merupakan hal yang sangat penting menyangkut remisi untuk warga binaan. Oleh karenanya dengan transparansi ini memungkinkan kita lebih dapat dipercaya oleh masyarakat dan kita terhindar dari pungutan liar dan juga korupsi. Pada slide ini, kita membahas manfaat dari penerapan digital culture bagi ASN pemasyarakatan. Yang pertama, efisiensi pelayanan. Dengan adanya sistem digital, proses kerja menjadi lebih cepat, praktis, dan meminimalisir kesalahan. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Setiap proses tercatat dengan baik dalam sistem, sehingga lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan masyarakat. Karena layanan menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan jelas, masyarakat pun merasa lebih puas. Jadi, penerapan digital culture ini sangat mendukung peningkatan kualitas kinerja ASN dalam pelayanan publik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa digital culture merupakan fondasi penting dalam mendukung transformasi pelayanan, khususnya di lingkungan pemasyarakatan. ASN dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, etis, dan bertanggung jawab. Dengan penerapan digital culture yang baik, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih profesional, transparan, dan berkualitas. Sekian dari saya, terima kasih.